Baik, izin mulai ya, Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya. Dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu berada di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama lagi dengan guru kita yang kita muliakan, yang kita cintai, Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, untuk melanjutkan kajian rutin kita yang hari ini kita akan membahas mengenai cara praktis membayar zakat. Yang insya Allah ini sangat relevan karena pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, di mana mungkin banyak hal-hal yang berkaitan dengan zakat sering menjadi pertanyaan, dan insya Allah kita akan temukan banyak ilmu dari guru kita yang kita akan dengarkan sesaat lagi. Untuk itu mari kita luruskan niat. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amala mutaqabbala. Baik, mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita Ustaz Abdul Twasikal. Hafizahullah taala, tafadhol maskuran Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak Safar dan rekan-rekan semuanya, di kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah. Kita masih diberi nikmat untuk berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang bawa kebaikan bagi kita semuanya. Semoga yang kita pelajari sore ini bawa manfaat untuk diri kita pribadi dan juga untuk keluarga kita. Baik, tema kita kali ini kita akan bahas secara singkat nantinya tentang perihal bagaimana cara praktis menghitung zakat. Yang tentu di sini kita akan melihat adalah dari segi pembahasan zakat harta atau zakat mal. Karena zakat sendiri kita bagi menjadi dua. Ya, zakat sendiri itu kita bagi menjadi dua. Pertama zakat fitrah, dan kedua zakat mal. Zakat fitrah dan kedua zakat mal. Zakat fitrah ini biasa disebut juga zakat abdan. Zakat abdan. Zakat terkait dengan badan. Nah, kalau zakat mal ini terkait dengan harta. Karena orang yang punya harta sajalah yang nanti diperhitungkan untuk menunaikan zakat ini. Sedangkan kalau zakat fitrah dilihat dari badannya, artinya per individu nanti yang kena. Walaupun baru lahir 1 jam, nah zakat fitrah itu dikenakan pada mereka. Nah, sekarang kita lihat yang konsen kita nantinya di pembahasan zakat, yaitu zakat mal. Pembahasan kita itu ke zakat mal. Kita bagi jadi dua, bagi beberapa ketentuan di sini tentang zakat mal. Jadi ketika seorang itu ingin menunaikan zakat mal, dia lihat beberapa hal berikut ini, tapi saya bagi penunaian zakat mal itu
kita lihat dari dua golongan. Kita lihat dari dua golongan. Yang pertama, zakat mal itu dari golongan kaya. Ini, golongan kaya. Artinya dia secara hukum ini sudah layak bayar zakat tanpa dia lihat lagi masalah nisab. Ini saya akan tentukan apa saja yang mesti dia perhatikan. Kemudian yang kedua, golongan yang beranjak kaya. Golongan yang beranjak kaya. Ya, yang di sini dia mesti memperhatikan nisab, kadar minimal suatu harta itu terkena zakat. Nah, kalau kita lihat tadi yang pertama ini, golongan kaya ini cuma memikirkan gini. Mana hartanya yang kena? Oke. Mana hartanya yang kena? Terus dia nanti pikirkan lagi yang kedua. Setelah dia lihat hartanya, ini pasti sudah mencapai nisab karena sudah kaya dia di sini ya. Maka kapan bayar zakatnya? Tinggal lihat tentukan. Ya. Terus yang ketiga, besaran zakatnya. Terus kemana disalurkan? Kemana disalurkan? Nah, itu ya. Kapan bayar zakat? Besaran zakat. Nah, hartanya dulu ya, harta. Terus kapan bayar zakat? Besaran zakat. Dan kemana disalurkan? Sedangkan yang kedua, golongan yang beranjak kaya. Golongan yang beranjak kaya. Nah, golongan yang beranjak kaya di sini yang dia perhatikan adalah yang pertama, harta yang kena zakat itu yang mana? Nah, dia ini harus lihat lagi punya harta tapi apakah sudah memenuhi wajib zakat apa belum? Ya, sudah terkena zakat atau belum? Maka yang dia perhatikan lagi adalah nisab. Nisab, yaitu kadar minimal harta kena zakat. Ini kadar minimal. Setelah itu nisab pun nanti lihat harus bertahan haul. Haul. Ya. Haul ini jadi kepemilikan harta itu 1 tahun. Nah, barulah di sini nanti didapati kapan bayar zakat. Lalu yang berikutnya, kemana disalurkan? Dan kemana disalurkan? Itu ya. Oke. Ini mudah-mudahan dipahami ini. Nah,
Kalau orang kaya ini dia cuma memikirkan 4 hal. Nah, tadi besaran zakat juga ya. Sedangkan yang beranjak kaya ini dia pikirkan 5 hal. Tambah satu lagi di sini. Ini kelewat. Besaran zakat. Besaran zakat. Maka yang sudah kaya tenanan, ya sudah kaya tenanan, kaya beneran, ya, dia cuma pikirkan saya punya harta ini, terus kapan bayar zakatnya, dia sudah tentukan dalam 1 tahun itu waktunya kapan, terus besaran zakatnya itu apa, terus kemana disalurkan. Ya. Kalau kemana disalurkan ini sama semuanya ya, nanti disalurkan ke 8 asnaf. Kemana disalurkan di sini? Ini ke 8 asnaf. Seperti yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Seperti yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Gitu. Oke? Ini ya. Nah, sekarang harta-harta yang kena zakat pun itu tertentu. Harta yang kena zakat itu tertentu. Kalau kita lihat ketentuan syariat, ini terbatas sekali pada harta-harta tertentu saja ya. Yang sifatnya itu berkembang secara kuantitatif maupun kualitatif. Yaitu di situ ada emas. Ini baik emas batangan, emas antam maupun perhiasan. Kalau kami sendiri lebih cenderung emas perhiasan itu juga masuk. Yang kedua perak. Yang ketiga mata uang, artinya simpanan mata uang. Terus yang keempat itu stok barang dagangan. Yang kelima ternak. Unta, sapi, kambing. Kemudian di sini hasil pertanian, hasil tani. Ini cuma yang makanan pokok. Ada lagi yang ketiga namanya harta rikas. Ada lagi yang kedelapan itu barang tambang. Ada situ barang tambang. Oke. Nah, selainnya disebutkan di sini seperti disebutkan nanti rumah, ya nggak masuk. Cuma dipakai saja kan. Terus ada yang juga tanah, cuma di tempat saya bukan untuk jadi barang dagangan, maka tidak masuk di sini. Ya. Nah, yang lainnya itu turunan dari sini saja. Misalnya ya, ada yang punya penghasilan kos-kosan, ya sudah simpanan mata uang. Dia kan bukan merupakan stok barang dagangan ya. Kita kelompokkan saya di sini. Terus ada yang punya sewa rumah, ya sewa rumah kan hasilnya saja, rumahnya enggak, rumahnya kan enggak dijual. Nah, maka harta-harta ini sebenarnya kita konsen untuk dikeluarkan zakatnya, yang lainnya tidak perlu, ya tidak perlu kita bahas di sini. Dan umumnya kalau yang jamaah itu punya itu ada yang punya emas, ada yang cuma perak juga mata uang. Biasanya saya fokus ke sini. Terus stok barang dagangan, ya stok barang dagangan. Yang lainnya ini jarang kita temui atau sedikit saya yang punya gitu ya. Kalau biasanya ngaji-ngaji online ya yang punya itu 4 ini. Nah, terus setelah itu kita lihat kalau tadi golongan yang kaya benar ya itu dia sudah punya di atas nisab.
Nisab itu standar minimal. Ya. Tapi kalau yang beranjak kaya, nah itu baru dia perhatikan nisab nanti. Ini sudah memenuhi nisab nih, saya sudah kena ini. Nah, kalau emas itu nisabnya 85 gram emas. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Kalau perak 595 gram perak. Terus kalau mata uang, nah mata uang ini saya lebih cenderung menggunakan emas atau perak. Jadi kalau kita setarakan itu emas taruhlah pakai harga 1 juta, 85 juta. Kalau perak kita pakai standar 12.100, saya lihat di awal Ramadan kemarin 12.100, maka di sini sekitar 7,2 juta. Maka menurut fatwa ulama-ulama belakangan, ada Majma' al-Fiqh al-Islami, ada Hay'a Kibarul Ulama, ada fatwa al-Daimah al-Ilmi wal Ifta, ini dua yang saya sebutkan terakhir dari Saudi ya. Itu lebih cenderung menyatakan emas atau perak, di mana yang paling rendah itu perak, maka mereka biasa pakai nisab perak di sini untuk simpanan mata uang. Maka kalau nilai mata uangnya ini digabungkan uang mata uang apapun ya, 7,2 juta rupiah. 7,2 juta rupiah. Sedangkan stok barang dagangan, ya, stok barang dagangan itu sama seperti emas dan perak tadi, yaitu yang telah mencapai sama 7,2 juta rupiah. Nah, tadi kenapa saya golongkan yang kaya itu? Ya, nggak saya suruh hitung nisab karena dia biasanya sudah punya di atas ini. Emas dia itu standar kayanya ya, dia punya 85 gram emas lebih. Ya. Perak itu dia punya lebih dari 595 gram, maka dia tidak perlu perhatikan nisab lagi ya, kecuali kalau uangnya itu atau emas peraknya mata uangnya stok barang dagangan di bawah itu baru nanti hitung lagi dari awal. Nah, ini simpanan ya. Nah, dan di sini kita bahas di sini untuk 4 ini kita bahas yang tersimpan. Untuk 4 ini saya tambahkan lagi istilah di sini yang tersimpan. Ingat, yang tersimpan. Berarti yang tersisa kalau kita ingin bayar zakat, makanya orang kaya itu kalau dia sudah mencapai nisab tadi, sudah mencapai nisab, dia misalnya mencapai nisab itu di bulan Rajab, oke, maka nanti ini sebagai awal haul namanya, ini awal haul. Awal haul, nanti dia bayarnya di bulan Rajab tahun depan, misalnya ini Rajab tahun pertama, ini Rajab tahun kedua. Tadi dia misalnya punya emas, ada sudah mencapai nisab, di sini ada 100 gram emas. Maka nanti dia lihat di Rajab tahun kedua, ini sudah haul. Ini bertahan 1 tahun. Maka di sini kalau kita lihat di sini, oh ternyata 100 gram tadi jadi 120 gram emas. 120 gram emas, maka nantinya kena zakat di sini. Kena zakatnya di sini. Tuh. Nah, orang kaya itu cuma memikirkan saja kapan dia bayar zakat. Nah, biasanya orang Indonesia itu mikirnya bulan Ramadan ya, wes kita pakai bulan Ramadan saja. Maka setiap bulan Ramadan dia pikir bayar zakat. Namun kalau yang lainnya sampai nisabnya itu misalnya bulan Rajab, berarti setiap bulan Rajab saja. Dia nggak boleh undur di bulan Ramadan karena layaknya seperti kewajiban utang. Harus ditunaikan segera. Nah, 120 gram ini tinggal dikalikan besaran zakatnya 2,5% atau dibagi 40. 120 bagi 40 dapat 3 gram. 3 gram itu dikeluarkan. Nah, padahal di sini boleh jadi 100 gram di sini kan nanti ada tambahan 20 gram itu di tengah-tengah tahun nih. Maka tambahan ini tadi cukup sudah digabungkan jadi satu. Jadi walaupun itu belum 1 tahun nggak masalah.
Tapi kita sudah jadi patokan bulan Rajab tadi. Yang penting kan sudah di atas nisab tuh dari Rajab yang pertama. Sama seperti yang bekerja, dia itu punya gaji. Kalau kami lebih cenderung bukan pakai ini ya, pakai zakat profesi. Nah, karena zakat profesi ini istilah baru gitu. Kami lebih cenderung gaji ini nanti yang dilihat adalah simpanannya. Gaji dipakai tersimpan berapa? Itu tersimpan berapa? Misalnya dia punya kebiasaan bayar zakatnya itu Ramadan, maka di bulan Ramadan dia cuma hitung tersimpannya. Tersimpannya itu misalnya ada di atas nisab ya 20 juta rupiah. Nah, ini bukan gaji masuk nih, tapi yang tersimpan berarti pakai dulu. Maka tinggal dikalikan ya 2,5%. Ini berapa? 500.000. Ya, 500.000 rupiah. Gitu. Nah, setelah kita hitung besarannya sudah, tinggal disalurkan. Kepada apa? Ya, nanti lihat di At-Taubah ayat 60 tadi, disalurkan ke salah satu dari 8 tadi. Tapi yang lebih membutuhkan itu golongan pertama dan kedua. Itu ada fakir, dua miskin. Ini lebih butuh nih. Bahkan di sini lebih dahulukan keluarga lebih bagus. Ya, terus yang ketiga ada mu'allaf. Ya, maaf, ada amil dulu. Amil zakat berarti pekerja zakat. Terus ada mu'allaf. Terus ada pembebasan budak. Terus ada pelunasan utang. Ada yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah, yaitu untuk jihad. Ada yang kedelapan, untuk ibnu sabil, musafir yang terputus perjalanan. Musafir yang butuh bantuan, dia terputus perjalanan atau tertinggal dari rombongan. Tuh. Ini yang kena. Maaf, ini yang disalurkan. Ada di atau ayat 60. Ya, wallahu alam bisawab. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan ya tentang hal tadi, monggo kami persilakan. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand, bisa nanti diaktifkan mic-nya untuk bisa bertanya langsung pada Ustadz. Sebelum itu mungkin Ane mau nanya juga Ustadz mengenai harta nih Ustadz ya. Kalau sekiranya kita Ya. punya saham perusahaan, jadi punya perusahaan gitu Pak Ustadz, itu masuk Ya. harta yang mesti dizakati nggak Ustadz? Perusahaannya milik individu? Iya kalau PT itu kan minimal berdua tuh dia. Jadi Oke, dia berarti kepemilikan ketika dimiliki individu dulu. Jadi dari ya. hasil penghasilannya saja, Oh, dari penghasilannya dividen ya. iya, penghasilannya digabungkan dengan simpanan saja. Oke, jadi penghasilannya berupa dividen dari perusahaan tadi. Nah, itu mana yang Iya, tersisa ya? Kalau penghasilannya tadi udah kepake buat ya, beli rumah, berarti nggak kena zakat lagi ya. Tapi penghasilan yang masih dalam bentuk cash, emas, iya, iya. gitu. Misalnya bayar zakatnya di bulan Ramadan, beli rumahnya 2 bulan yang lalu, berarti uangnya berkurang dari situ. Ya sudah, nggak masalah, karena sudah Baik, jadi haulnya itu di bulan Ramadan. baik, 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 Ustaz. Oh, berarti yang kena Gitu. dari hasil perusahaan tadi ya, bukan nilai saham di perusahaan tadi, bukan ya? Kalau nilai saham itu sudah dipegang apa belum? Sudah, Nah, ada di situ yang nilai sahamnya gimana? jadi kan kita investasi nih, misalnya Pas apa? perusahaan bareng sama Hmm. teman, 100 juta, 100 juta gitu. Nanti berarti Hmm. kan kita punya saham 100 juta, teman juga 100 juta, berarti sama-sama 50% gitu dari kepemilikan di perusahaan tadi. Kemudian perusahaan ini kan Ya. berjalan gitu ya, jual beli, jual beli, jual beli, ada untung.
gitu kan? Ya. Dari keuntungannya nggak semuanya dibagikan nih. Mungkin ada keuntungan 20 juta gitu ya. Keuntungan 20 juta dibagikan cuma 10 jutanya gitu. 10 juta dibagi 2, 55 gitu. Nah, yang jadi kena zakat itu apakah nilai saham yang 100 juta, apakah nilai keuntungan perusahaan yang 20 juta, itu kan sebenarnya haknya dia gitu ya. Atau memang nilai yang sudah dia miliki nih yang dibagikan. Karena kalau yang 20 juta keuntungan kadang-kadang diputar lagi saat di perusahaan. Dia untung tapi uangnya udah nggak ada tuh. Uangnya udah dibeliin barang, udah dibeliin aset gitu. Karena yang buat si owner, si pemegang sahamnya, dia cuma dapat dividen gitu. Apakah dividen ya yang nanti dikenakan zakat, tapi itu pun kalau kayak tadi Ustadz bilang seperti gaji ya, dividen kalau jadi gaji kan dari dividen tadi jangan dikurangin buat biaya makan, kan kita keluarin duit buat biaya hidup gitu ya. Nanti yang masih tersisa dividen itu ya dividen itu yang 100 juta atau bukan itu? Bukan kan, nilai sahamnya beda ya dengan dividen kan? Beda. Yang nilai saham yang 100 juta, yang dividen itu yang 5 juta. Dari dividen tadi kan nanti dikurangi lagi sama biaya hidup dan lain-lain gitu. Nah, dari setelah dikurangi biaya hidup kan masih ada sisa nih. Nah, apakah sisanya tadi yang dizakatin? Oke. Kalau saham untuk investasi dan mendapatkan dividen, sini ada rinciannya 3 keadaan nih. Jika perusahaan sudah bayar zakat, maka tidak perlu bayar lagi. Itu kalau perusahaan sudah bayar. Terus jika perusahaan mengumumkan bagian yang kena zakatnya, maka zakat itu dikeluarkan berdasarkan perhitungan bagian kena zakat kali jumlah saham. Iya. Tuh. Terus, jika perusahaan tidak memberitahu, maka pemegang saham bisa beristiad tentang bagian yang kena zakat, lalu dikalikan jumlah saham. Jika ia tidak bisa melakukannya, maka ia boleh menzakatkan dividennya saja yang diterima, yaitu yang 2,5% dari situ. Jika mencapai haul atau digabungkan dengan harta simpanan lain. Kalau dividen gabungan dengan yang lain aja. Oke. Berarti dividennya langsung dikenakan seperti itu. Ya? Nggak dikurangi dengan biaya hidup seperti gaji tadi ya, Ustadz ya? Pakai aja. Pakai nanti kebiasaan zakatnya misalnya di bulan Ramadan ya tersisa itu berapa itu yang kena digabungkan dengan simpanan yang lain. Oh, nggak langsung nilai dividennya yang dijumlahkan ya? Nilai dividen? Ya. Dengan biaya-biaya yang lain ya, gitu ya? Pakai dulu. Oke. Iya. Baik, Ustaz. Gabungkan dengan harta yang lain saja kalau dividen. Baik, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan, izin Anda bacakan, Ustaz. Ya. Kalau emasnya sudah pernah dikeluarkan zakatnya tahun lalu, itu masuk lagi perhitungan zakat tahun ini atau enggak, Ustaz? Berarti emasnya masih ada nih? Selama masih kita pegang, misalnya kita punya uang juga sama nih. Saya punya uang tahun lalu 40 juta. Sudah kena zakat itu, kita pakai nisab perak tadi. Sudah kena 2,5% tahun lalu. Tahun ini 40 juta tadi bertambah jadi 60 juta. Maka kena lagi 2,5% dari 60. Tahun berikutnya jadi 80 juta. Maka kena lagi 80 jutanya. Bukan pertambahannya ya? Pokoknya makin bertambah nilai akhir simpanannya berapa, bukan penambahannya. Oke, bukan additional. Jadi sudah dibayar kena lagi karena resiko simpan uang kayak gitu, Pak Sabar. Betul. Oke. Berarti dia uang. Gitu. Kena setiap tahun gitu Ustaz ya? Iya, betul sekali. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Ini Bismillah bertanya, Ane pernah menerima zakat dari saudara suami. Menerima nih Ustaz ya. Waktu itu 3 bulan setelah suami meninggal. Meninggalkan 4 anak. Apakah kami termasuk penerima? Apakah kami termasuk penerima, Ustadz? Nah, gimana tuh, Ustadz? Kalau penerima itu syaratnya ini ya, 8 golongan tadi. Dia masuk yang mana? Semata-mata ditinggal mati suami atau dalam keadaan janda atau yatim belum tentu bisa menerima karena apakah dia termasuk fakir atau tidak gitu. Dia termasuk fakir atau miskin ataukah tidak? Ini mungkin lebih mendekati ke fakir miskin ya. Fakir atau miskin itu adalah orang yang secara umum dua ini hampir sama, cuma fakir lebih sengsara daripada miskin. Keduanya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok keduanya tidak bisa penuhi. Maka kalau memang benar-benar tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, betul dikasih zakat dan boleh manfaatkan. Tapi kalau misalnya bukan termasuk golongan ini, terus kita dikasih, ya jangan manfaatkan, kasih ke yang lebih berat untuk
memanfaatkan itu. Itu yang lebih tepat. Masya Allah. Baik, Ustaz. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih, Ustaz. Apakah nyumbang ke Palestina termasuk zakat ke fisabilillah atau jihad, Ustaz? Selama itu jihad, maka bisa masuk, otomatis masuk. Baik untuk biaya peperangannya sampai untuk keperluan ya Maka pasukannya masuk di situ. ya. Iya, Masya itu Allah. masuk. Berarti Apalagi zakat, ya. kalau dia masuk ke fakir miskin juga. Jadi dia kena dua golongan. Sudah ikut jihad terus dalam keadaan tidak mampu lagi, maka bisa kena di fisabilillah. Kalau memang ini ada berlangsung perang ya. Tapi kalau Ya. tidak berlangsung perang bisa lihat dari golongan fakir atau miskinnya. Memang kebutuhan mereka terpenuhi enggak? Oh, makannya sulit, maka bisa diambil dari zakat tersebut untuk mereka. Masya Allah. Ini udah clear banget nih, Gaza sangat membutuhkan nih, bagus banget nih Ustaz ilmunya nih. Jadi nanti teman-teman yang mau berzakat mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk menyumbang saudara-saudara kita di Gaza. Kemudian mohon penjelasannya tentang golongan mustahik melunasi hutang, Ustaz. Baik, golongan mustahik yang kita sebut dengan gharim. Gharim itu orang yang berutang untuk tujuan syar'i yang tidak menemukan harta lagi untuk melunasi utangnya, alias dia itu bangkrut. Jadi bukan semata-mata punya utang, tapi dia dalam kondisi bangkrut, krut. Nggak bisa lagi ada aset yang nutupi utangnya. Jadi dia punya utang misalnya 10 juta, ya asetnya cuma nilai 5 juta saja. Asetnya cuma bernilai 5 juta saja. Tidak bisa nutupi ini, maka dari zakat bisa membantu dia. Selama tadi utangnya untuk tujuan syar'i saja, berarti bukan untuk tujuan yang haram. Seperti itu. Baik, Masya Allah, Ustaz. Nah, kalau misalnya kita mau nyumbang ke pembangunan MDA misalnya, Madrasah Diniyah Aliyah. Jadi pembangunan Nah, tunggu dulu, itu tidak gitu. masuk dalam 8 golongan karena untuk operasional ataupun gedungnya nggak masuk kecuali kita kasih ke santrinya yang dimana mereka fakir atau miskin atau gurunya yang fakir atau miskin. Dalam Gitu. bentuk beasiswa si pesertanya yang kurang mampu gitu ya. Bisa atau gurunya. Bukan pembangunan gedungnya ya. Bukan. Sama dengan masjid juga, bukan untuk masjidnya. Baik, Ustaz. Bisa jadi ke pengurus masjid. Ada yang memang nggak mampu dari sisi ekonomi, bisa dikasih. Tapi kalau untuk pembangunan gedung masjidnya enggak. Baik, Ustaz. Itu kayaknya ada yang nanya langsung itu, Pak Safar. Ada yang resen ya. Silakan yang banyak yang resen. Silakan pertama. Ya, siapa nih? Ya, apa Ustaz? Barakallah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin bertanya Ustaz. Ana sama istri Ana kan sama-sama bekerja. Dan dihitung telah sampai nisab dan sebagainya. Ini pertanyaannya gini Ustaz. Harta Ana dengan istri Ana bercampur gitu kan ya. Karena setiap bulan selalu dikirim ke istri untuk disimpan dan sebagainya. Nah, itu untuk pembayaran zakatnya Ana sendiri dan istri gimana Ustaz untuk perhitungannya gitu ya, membedakannya seperti apa. Kemudian kedua, itu harta bercampur itu, harta bercampur itu memang dua-duanya bekerja terus gajinya digabung atau bagaimana? Dua-duanya bekerja dan gaji masing-masing gitu saja. Tapi kalau untuk penyimpanannya dijadikan satu. Untuk menyimpannya. Oke, baik. Terus yang kedua, Ustadz mohon izin, kalau kita menyalurkan ke lembaga amil zakat dan sebagainya itu kalau misalnya ke Basnas atau dan sebagainya itu seperti apa? Tadi kan ada 8 asnaf ya gitu ya. Syukur Ustadz. Ya. Kalau Basnas itu berarti penyalur ya, artinya dia bisa sebagai amil itu namanya amil itu bekerja di situ. Memang dia kalau fokus di zakat seperti Basnas dan yang semisal dengannya, maka nanti dari zakat itu bisa dipotong untuk dia sekadar dengan usaha kerja dia. Gitu. Usaha kerja dia itu berapa, upah yang layak untuk dia berapa, diambil dari zakat boleh. Itu dimaksudkan dengan amil zakat tadi. Nah, terus yang pertama tadi ya sebelumnya apa? Harta yang bercampur tadi, Ustaz. Afan. Oke, harta yang bercampur tadi, makanya saya tanyakan, kalau punya harta yang terpisah sendiri-sendiri, artinya istri punya sendiri, suami punya sendiri, maka kena zakat sendiri-sendiri. Ya, 2,5%-nya itu dari masing-masing. Tapi kalau ini sudah jadi gabung, ya sudah 2,5% dari harta secara utuh, itu kan sama seperti penggabungan juga. Ya, kalau kita sendiri-sendiri kan sama, jadikan satu.
gitu. Oke. Berarti 2,5% Untuk atas dari. namanya siapa Ustaz tadi? Nah itulah makanya untuk atas namanya ya berdua. Oke. Oh, Namanya berdua kan, kalau siap, siap. disendirikan dengan digabungkan kan sama saja nanti hitungannya itu. Siap, 2,5% dikalikan milik bapak, 2,5% dikalikan milik istri, digabungkan juga sama. Kalau memang bayarnya itu berbarengan, gitu. Syukran, Ustaz. Siap. Syukran, Ustaz. Baik, silakan Afwan. selanjutnya kami kasih kesempatan untuk Zihni Nabilah Yunus. Assalamualaikum, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini Ustaz, soal yang bayar zakat yang model untuk usaha itu Ustaz. Bagaimana perhitungannya Ustaz? Maksudnya kan biasanya kita membagi gitu Ustaz. Misalnya kita bikin usaha, misalnya hitunglah seperti jualan ayam gitu Ustaz. Nah, kan kita beda pendapatan kita sendiri dengan modal ayam itu, maksudnya untuk usaha itu ada tabungannya sendiri gitu, Ustaz. Nah, sedangkan kita misalnya sebagai yang punya itu digaji gitu istilahnya gitu, Ustaz. Tapi uangnya tetap diputarkan di dalam usaha itu gitu, Ustaz. Kan biasanya gitu, Ustaz. Nah, itu berarti bayar zakatnya bagaimana, Ustaz? Apakah 2 kali bayar atau bagaimana, Ustaz? Itu satu, Ustaz. Dan Kalau kalau bayar kenapa? gimana Ustaz? Afwan Ustaz? 2 kali bayar kenapa? 2 kali bayar kenapa? Karena kita punya pendapatan sendiri, yang satu usaha Ustaz. Karena kan dipisah gitu Ustaz. Oke. Hasil dari usaha itu digabungkan saja dengan simpanan, Bu. Bayarkan 1 kali. Oh gitu Ustaz. Jadi bukan dihitung terpisah gitu ya Ustaz? Bukan dihitung per? Enggak dihitung terpisah gitu Ustaz. Karena biasanya kita hanya sebagai kayak digaji gitu Ustaz. Istilahnya walaupun kita yang punya, tapi kita digaji dari usaha tersebut gitu Ustaz. Misalnya hitunglah untung 5 juta, kita digaji 1,5. Iya, pokoknya yang dipegang saja. Yang dipegang saja, ya, yaitu yang ibu sudah pegang, ibu simpan, gabungkan dengan simpanan ibu. Nah, Ustaz. Yang dihitung apa saja Ustaz? Apakah modal bersih atau bagaimana? Keuntungan bersih atau bagaimana Ustaz? Modal nggak usah dimasukin, Bu. Modal nggak usah dimasukin. Berarti jadi ibu cuma mikir yang ibu pegang, ya. Keuntungan bersih begitu ya? Iya, yang ibu sudah pegang terus dipakai yang dari simpanan itu. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Ini Baik. Satu lagi kayaknya Pak Sabar. Selanjutnya ada Pak Sahrizal, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Jadi yang ingin saya tanyakan, jadi saya mulai bekerja di perusahaan itu tahun 2017 Ustadz, sampai dengan tahun 2021 kemarin saya itu melakukan pemotongan zakat penghasilan 2,5% setiap bulan itu dari perusahaan Ustadz. Nah, semenjak 2021 itu saya mulai berhenti untuk zakat penghasilan yang 2,5 per bulan itu. Nah, semenjak saat itu saya masih bingung Ustadz untuk pembayaran yang baik atau yang tepat itu seperti apa. Yang ini saya tanyakan dari tahun 2021 ke tahun ini, gimana perhitungan pembayaran zakat mal yang hitung per tahun aja Pak. Hitung per tahun aja. Jadi kalau yang hitung per tahunnya tadi karena bulan awalnya tuh saya lupa Ustadz. Apakah boleh tadi yang dibuat setiap Ramadan saya membayar zakat mal seperti itu Ustadz? Iya, jadi patokan Ramadan saja. Jadi yang dari 2017 sampai 2021 itu apakah perlu dihitung atau seperti apa Ustadz? Karena belum tepat pembayarannya seperti Baiknya, soalnya gini, kelemahan zakat profesi adalah Bapak cuma memikirkan yang diterima dari gaji, sedangkan simpanan nggak pernah dipikirkan. Betul nggak? Oke, Ustadz. Baik, terus yang saya bingungkan berarti lagi, kalau masih ingat simpanannya dari 2017 berapa, yang kena simpanannya saja. Nah, ya itu yang bingung Ustadz, yang terkait simpanan. Nah, diperkirakan aja, dikira-kira saja. Oh, baik Ustadz. Terus satu lagi Ustadz, ketika itu nanti saya kumpulkan dan mau saya bagikan kepada fakir miskin atau penerima zakat tadi, baiknya yang terbaik dalam bentuk apa Ustadz?
atau rupiah ataupun sembako atau seperti apa yang paling baik? Kalau rupiah mungkin dia lebih mudah untuk ini ya, manfaatin ya. Daripada kita jadikan sembako, ternyata mungkin dia lebih butuhkan untuk duit tunai gitu ya, karena masih punya utang gitu kan, nanti lebih bebas dia daripada kita langsung tentukan sembako, walaupun dia sembako juga butuh. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang dari chat nih Ustadz, masih bisa Ustadz? Ya satu itu ya, zakat ternak sapi ya. Zakat ternak sapi Ustadz. Zakat ternak sapi rata-rata di Indonesia nggak memenuhi syarat ini, karena harus saimah. Saimah itu digembalakan di padang rumput gratis, jadi tidak boleh tidak tuku pakan, tidak beli pakan. Kalau dia beli pakan nggak masuk saimah. Sehingga ketentuan 30 sapi kalau sudah kena itu kalau sudah saimah. Rata-rata saya lihat ternak di Indonesia nggak sampai situ, apalagi di Pulau Jawa ya, kecuali mungkin di Indonesia Timur ya, yang punya padang rumput banyak gitu. Jadi syaratnya dia makannya gratis dari alam gitu Ustadz ya? Iya. Kalau udah dimodalin masuknya kayak perdagangan jadi Ustadz ya, jadi kayak usaha. Jadi perdagangan aja, jadi dari hasil penjualan saja gitu. Siap. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Pak David boleh tanya nggak? Nah tuh, Evi tuh. Ya, silakan. Sebentar. Ustaz, kalau misalnya dana investasi itu harus dizakatin nggak? Itu yang pertama. Dana investasi, misalnya nih saya punya uang 10.000, tapi uang 10.000 itu saya investasikan di kantor misalnya nih, dan udah mencapai haulnya, apakah itu harus dizakatin juga atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya boleh memajukan haul, misalnya nih, haulnya sebetulnya jatuhnya di Syawal, tapi karena saya pengen pahala di Ramadan, saya misalnya bayarkannya di Ramadan. Masih boleh, kalau memajukan haul masih boleh. Dipercepat boleh, diperlambat nggak boleh. Oh, baik. Oke. Terus yang tadi yang pertama tadi? Investasi. Yang pertama? Investasi. Yang pertama apa? Zakat dari hasil investasi. Hasilnya apa investasinya? Investasinya Ustaz, misalnya saya punya uang 1 juta nih. Nah, 1 juta itu saya investasikan, apakah itu uang itu dianggap uang simpanan atau enggak gitu yang harus saya keluarkan? Enggak, karena investasi belum tentu balik. Jadi nggak usah dihitung. Nanti hasilnya aja. Baik, ya. Pak Safar, mungkin saya izin dulu ini karena di majelis satu lagi sudah ditunggu. Baik, Ustaz. Kami juga afwan jidan Ustaz, Masya Allah nih. Nanti yang berikutnya insya Allah. Nanti kalau ada yang kurang-kurang berikutnya insya Allah ya. Baik, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Dalam pertemuan berikutnya insya Allah, Ustaz ya. Jazakallah khairan. Siap. Bisa ditutup doa, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, kita tutup. Semoga Allah beri keberkahan untuk kita semuanya dan terutama keberkahan dalam harta. Ayo sadar bayar zakat, semoga harta kita tambah lebih berkah. Ya Allah ibarik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kasiran atas ilmunya Ustaz. Semoga Allah ridho, ikhtiar kita mencari ilmu, Allah mampukan kita memahaminya, mengamalkannya, berdakwah dan jihad dengannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Pak Safar. Ya Allah ibarik.